Selamat malam pemirsa Matrails dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan topik logika matematika. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan nilai kebenaran dari pernyataan tunggal. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal, gabungan dari beberapa pernyataan tunggal. Jadi, seperti misalnya yang tertera di layar ini ya. Ini misalnya, ini salah satu contoh ya bentuk pernyataan yang sangat majemuk ya, sangat majemuk, tetapi dalam bentuk inisial P dan Q ya, dalam bentuk kode P dan Q, bukan dalam bentuk kata-kata ya. Nanti kita akan belajar di sini dalam pembahasan kali ini. Memang kita akan latihan drill sifatnya, bagaimana menentukan nilai kebenaran, berbagai kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari pernyataan majemuk yang sampai kepada pernyataan majemuk yang cukup kompleks lah ya. Jadi harapannya dengan drill ini kita menjadi terbiasa, terlatih untuk menentukan berbagai kemungkinan kombinasi pernyataan-pernyataan tunggal, nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tunggal, sehingga kita bisa menyimpulkan nilai kebenaran dari pernyataan majemuknya sebagai hasil akhir nilai kebenaran dari pernyataan majemuk tersebut. Ya, kira begitu maksudnya ya. Ya, kita langsung saja masuk ya. Jadi asumsi saya kita sudah sama-sama memahami bahwa pernyataan majemuk dalam konteks logika matematika ya, secara sederhana. Jadi pernyataan majemuk yang sifatnya sederhana itu terklasifikasi menjadi 4 ya. Yaitu yang pertama disebut dengan disjungsi, yang kedua ini yang disebut dengan konjungsi, kemudian yang ketiga disebut dengan implikasi, kemudian yang keempat disebut dengan biimplikasi. Nah, kita akan bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama yang disebut dengan disjungsi. Nah, disjungsi itu menggunakan kata hubung atau ya, simbolnya ini ya. Jadi kata hubung atau itu simbolnya ini. Simbol yang dipakai adalah ini ya. Jadi kalau kita melihat ini, maka kita membacanya P atau Q, di mana P dengan Q itu masing-masing merupakan pernyataan tunggal yang digabungkan menjadi satu pernyataan yang bersifat majemuk, dan penggabungan itu menggunakan kata hubung atau ya. Contohnya ada di bawah ini. Contoh pernyataannya atau contoh kalimatnya ada di bawah ini. Setiap hari Senin Mr. Yunus mengajar kelas 11A atau 11B. Ini kalau kita pecah ya, kalau kita pecah breakdown, maka pernyataan P akan mengatakan setiap hari Senin Mr. Yunus mengajar kelas 11A. Lalu pernyataan Q akan mengatakan setiap hari Senin Mr. Yunus mengajar kelas 11B. Seperti itu. Nah, dua kalimat itu, dua pernyataan itu yang sama-sama bersifat tunggal, kemudian kita gabungkan menjadi pernyataan yang terkategori sebagai disjungsi ya, menggunakan kata hubung atau. Maka
menjadi setiap hari Senin Mr. Yunus mengajar kelas 11A atau setiap hari Senin Mr. Yunus mengajar kelas 11B. Nah, tentu kalimat ini kan terlalu panjang ya. Bagian keterangan, bagian subjek, bagian predikatnya secara tata bahasa bisa kita gabungkan. Maka hasilnya menjadi lebih pendek, yaitu setiap hari Senin Mr. Yunus mengajar kelas 11A atau 11B. Ya, kalimatnya menjadi lebih simpel seperti itu. Nah, ini contoh pernyataan majemuk yang terklasifikasi sebagai disjungsi. Jadi kata hubungnya adalah atau. Nah, simbolnya seperti huruf V kapital ya. Seperti huruf V kapital seperti ini, ya. Itu simbolnya, inisialnya. Oke. Nah, sekarang yang tampak di dalam tabel itu merupakan kombinasi nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tunggalnya, yaitu P dan Q. Ini menunjukkan berbagai variasi kemungkinan. Ya. Maksudnya begini. Misalkan di baris pertama, ya, kita lihat di baris pertama. Pernyataan P itu bernilai benar. B itu berarti benar ya. Kemudian pernyataan Q itu bernilai benar. Itu kemungkinan pertama. Kemudian di baris kedua, pernyataan P-nya bernilai benar, sedangkan Q-nya bernilai salah. Ya. Nah, bagaimana benar, bagaimana salah itu kan sudah kita pelajari di video sebelumnya, ya, dalam konteks real. Tetapi ini kita belajar menggunakan simbol memang karena ini bersifat drill, latihan drill begitu. Tujuannya memang membiasakan kita dengan berbagai macam variasi kombinasi, ya, kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan penyusun, ya, tunggal penyusun dari sebuah pernyataan majemuk. Oke, kemudian di baris ketiga itu kemungkinan kalau P-nya bernilai salah, sedangkan Q-nya bernilai benar. Di baris yang berikutnya, kemungkinan kalau pernyataan P-nya bernilai salah, sedangkan Q-nya juga bernilai salah, gitu maksudnya, ya. Nah, secara teknis, ya, ini trik ya, supaya kita bisa mencatat seluruh kemungkinan dari kombinasi ini antara nilai kebenaran P dengan Q ini. Caranya begini. Kalau pernyataan majemuk itu hanya melibatkan dua pernyataan tunggal, di sini kita memberi simbol P dengan Q ya. P dengan Q itu masing-masing kan punya dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu masing-masing bisa benar bisa salah. Jadi P itu bisa benar bisa salah. Artinya P punya dua kemungkinan nilai kebenaran, benar atau salah. Dan demikian pula dengan Q. Q juga bisa benar bisa salah. Artinya Q juga memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, benar salah ya, ada dua, masing-masing ada dua. Nah, cara kita menyusun kombinasinya secara teknis ya, untuk mempermudah kita untuk menghindarkan di kita dari kemungkinan kesalahan atau kemungkinan kita mencatat variasi yang sama, ada double variasi, sehingga ada variasi yang tidak kita catat ya, yang tertinggal, yang hilang begitu. Maka secara teknis yang P yang merupakan pernyataan pertama, kita susun kemungkinannya BBSS. BBSS. Ya, kemudian Q itu BSBS. Nah, total karena P dan Q itu masing-masing memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, maka ketika mereka digabungkan menjadi pernyataan majemuk, menjadi satu pernyataan majemuk, maka banyaknya kemungkinan nilai kebenaran itu ada 4, yaitu 2 dikali 2 ya. Banyaknya P itu 2, banyaknya Q itu juga 2 kemungkinan. Maka ketika digabung, banyaknya kemungkinan gabungannya itu ada 4, yang dihasilkan dari 2 dikali 2. 2 dikali 2. 2 itu banyaknya kemungkinan nilai kebenaran dari P, dan 2 yang berikutnya juga banyaknya kemungkinan kebenaran dari Q. Sehingga tinggal dikalikan, maka totalnya menjadi 4. Ya, 4 kemungkinan kombinasi nilai kebenaran. Nah, kita bisa lihat 4 kombinasi itu benar-benar ya, ini benar, 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 salah, salah, benar, kemudian salah, salah.
Jadi yang dimaksud dengan 4 kemungkinan kombinasi itu. Ya. Sekali lagi, triknya adalah pernyataan P buat kemungkinannya BBSS sedangkan Q itu BSBS. Nah, nanti kalau jumlah pernyataan tunggal penyusunnya itu lebih dari 2, misalkan 3 ya, maka banyaknya kombinasi yang terjadi itu ada 2 kali 2 kali 2 ya, menjadi 8. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya, sehingga nanti P-nya BBBB SSSS, Q-nya BBSS BBSS, R-nya BSBS BSBS ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai itu karena ada contoh soal untuk drill kita di bawah ya. Baik, sekarang kita akan menentukan kesimpulan nilai kebenaran dari P atau Q ya, P atau Q ini. Ya, mari kita menggunakan logika disertai dengan ada perasaan, tetapi ingat bahwa yang kita gunakan ini logika ya. Perasaan kita wajar ikut bermain ya, karena ini ada bahasa di dalamnya, ada kalimat di dalamnya ya. Tetapi bagaimanapun kesimpulan yang kita ambil itu kita menggunakan logika ya. Kita lebih menggunakan logika, dasarnya itu ya. Nah, kalimatnya, pernyataannya mengatakan setiap hari Senin Mr. Yunus mengajar kelas 11A atau 11B. Nah, jika pernyataan P itu dinyatakan benar ini, itu artinya di hari Senin, di sebuah hari Senin, Mr. Yunus memang mengajar kelas 11A, kan begitu ya. Kemudian pernyataan Q dinyatakan benar, itu juga berarti setelah dicek betul di jadwal Mr. Yunus juga mengajar kelas 11B. Maka terjadi benar atau benar ya. P atau Q menjadi benar atau benar. Nah, benar atau benar, maka hasilnya adalah benar. Ya kan? Hasilnya adalah benar. Kemudian, kemungkinan kedua, pernyataan P bernilai benar. Pernyataan P bernilai benar. Oke. Artinya, di suatu hari Senin, memang Mr. Yunus betul-betul mengajar kelas 11A. Tetapi pernyataan Q rupa-rupanya bernilai salah. Artinya, di hari Senin itu, Mr. Yunus ternyata tidak mengajar kelas 11B. Ya. Nah, kemudian kesimpulan kita, apakah situasi itu bernilai salah ataukah bernilai benar? Ingat, mari kita pikirkan pernyataannya adalah setiap hari Senin Mr. Yunus mengajar kelas 11A atau 11B. Ternyata Mr. Yunus hanya mengajar kelas 11A. Apakah Mr. Yunus memenuhi ketentuan dari pernyataan tersebut ataukah tidak? Tentu saja memenuhi. Kenapa? Karena kata hubung yang kita gunakan adalah atau. Atau itu artinya kedua-duanya tidak harus terjadi. Atau itu artinya bisa yang terjadi hanya salah satu di antara kedua itu kan. Bisa 11A saja, bisa 11B saja. Atau dua-duanya terjadi juga tidak masalah, itu juga bernilai benar. Ya, berarti benar atau salah, ya, benar atau salah itu juga bernilai benar. Demikian pula salah atau benar itu juga bernilai benar. Ya, karena atau itu berarti tidak ada kewajiban kedua-duanya terjadi. Ya, Mr. Yunus tidak harus di hari Senin terjadwal mengajar 11A dan 11B. Boleh hanya salah satu. Tetapi tidak boleh tidak ada sama sekali. Jadi kalau salah atau salah maka bernilai salah kesimpulannya gitu. Ya. Jadi inilah cara kita menyimpulkan
nilai kebenaran dari pernyataan disjungsi. Jadi prinsipnya disjungsi yang menggunakan kata hubung atau, ketika ada satu pernyataan tunggal sebagai penyusun pernyataan majemuk yang bernilai benar, maka pernyataan majemuknya akan menjadi bernilai benar. Ya, ketika salah satu pernyataan tunggal pendukung yang bernilai benar, maka pernyataan majemuknya akan bernilai benar. Kita lihat ini. Jadi pernyataan majemuk bernilai benar ketika salah satu, minimal salah satu, ya, atau boleh kedua-duanya, boleh semuanya, pernyataan tunggal bernilai benar. Ini ada benar, ada benar, ada benar, di sini juga ada benar. Tetapi kalau semua pernyataan tunggal penyusunnya bernilai salah, maka pernyataan majemuknya juga bernilai salah. Nah, inilah kemungkinan, semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk yang kategorinya adalah disjungsi. Oke, kita masuk ke pernyataan majemuk berikutnya, yaitu kategori konjungsi, ya. Konjungsi itu pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Ya, secara simbol kata dan itu menggunakan simbol ini, ya, seperti gunung, ya, atau huruf V terbalik. Kalau huruf V seperti huruf V kapital tadi atau, tapi kalau dibalik ya menjadi dan. Nah, saya punya trik sebetulnya untuk mengingat-ingat, ya, supaya simbol ini tidak terbalik-balik antara dan atau, ya. Dan itu kan menggunakan huruf N belakangnya, ya. N itu kan menutup ke bawah. Maksud saya membuka ke bawah, ya. Jadi seperti menutup karena membukanya ke arah bawah. Ini sama dengan simbol ini. Simbol seperti gunung ini, ya. Itu juga membukanya ke arah bawah. Mirip. Nah, sedangkan yang atau tadi, atau ini huruf U di belakangnya. Maka simbolnya juga membukanya ke arah atas, seperti huruf U kan, sama-sama membuka ke arah atas. Jadi simbol atau itu membuka ke arah atas, sama dengan huruf U membuka ke arah atas, dan simbol dan itu membuka ke arah bawah, ya, sama dengan huruf N itu juga membuka ke arah bawah. Ya, jadi cara mensiasatinya begitu, ya. Ini bukan filosofi, ini trik saja, trik untuk mengingat, maksudnya begitu, ya. Oke. Ini konjungsi dan. Nah, contoh pernyataannya ada di bawah ini. Setiap hari Senin, Mr. Yunus mengajar kelas 11A dan 11B, ya. Sekarang dibatasi dengan kata dan, dihubungkan dengan kata dan. Nah, dan itu artinya kedua-duanya kan harus terpilih. 11A dan 11B itu harus ada di dalam jadwal Mr. Yunus di hari Senin. Maksudnya begitu, di setiap hari Senin. Kalau kata atau tadi kan boleh ada salah satu, boleh dua-duanya, tapi seharusnya tidak boleh tidak ada sama sekali, gitu, ya. Tapi kata dan ini dua-duanya harus muncul. Jadi setiap hari Senin Mr. Yunus harus memiliki jadwal mengajar di dua kelas ini, yaitu 11A dan 11B. Oke, berarti sekarang kombinasinya sama dengan tadi. Ini B, SS, lalu G-nya B, S, BS. Ya, kita buat seperti itu. Oke, berarti karena ini dan, kedua-duanya harus benar supaya pernyataan konjungsinya itu bernilai benar. Jadi benar dan benar itu benar. Tetapi kalau salah satu pernyataan penyusunnya, bisa P-nya, bisa Q-nya itu salah, maka kesimpulannya konjungsinya menjadi salah. Jadi ini kan benar dan salah, ya, maka konjungsinya menjadi salah. Salah dan benar, maka konjungsinya juga menjadi salah. Salah dan salah, apalagi, ya,
rasanya kan semakin salah ya, maka konjungsinya juga menjadi salah. Begitu, ya. Oke. Nah, ini yang perlu kemudian diingat. Ini menjadi sesuatu yang perlu diingat, ya. Nah, cara mengingatnya tadi, kalau konjungsi dan itu kedua-duanya harus benar atau seluruh pernyataan pendukungnya itu harus benar supaya konjungsi itu bernilai benar. Tapi kalau disjungsi tadi yang adalah menggunakan kata atau, maka ketika salah satu ada yang benar, maka disjungsinya menjadi benar. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke berikutnya yang implikasi. Nah, implikasi itu jika maka. Jika maka. Jadi misalnya di bawah ini ada kalimatnya, ada pernyataannya. Contohnya, jika cuaca mendung maka Mr. Yunus membawa jas hujan. Jika cuaca mendung maka Mr. Yunus membawa jas hujan. Ya. Nah, kombinasinya kita samakan ya. B B S S, lalu ini B S B S, ya. Nah, jika cuaca mendung maka Mr. Yunus membawa jas hujan. Kalau cuacanya memang mendung, berarti P-nya bernilai benar kan? Kalau Mr. Yunus membawa jas hujan, maka Q-nya juga bernilai benar. Jika benar maka benar berarti ya. Jadi cuaca memang mendung, Mr. Yunus juga membawa jas hujan. Tentu itu kondisi yang tepat kan, sesuai dengan ekspektasi ya. Artinya benar dong. Ya, artinya nilai implikasinya menjadi benar. Oke, nilai implikasinya dinyatakan sebagai benar. Sekarang kombinasi kedua. Bernilai benar untuk P, artinya cuaca memang mendung. Tetapi Q-nya bernilai salah. Artinya Mr. Yunus tidak membawa jas hujan. Padahal ekspektasinya, jika cuaca mendung, maka Mr. Yunus membawa jas hujan. Mr. Yunus seharusnya membawa jas hujan. Tetapi ternyata Mr. Yunus kedapatan dicek tidak membawa jas hujan. Makanya Q-nya bernilai salah. Nah, situasi itu apakah situasi yang seharusnya dibenarkan atau seharusnya dinyatakan salah? Kalau mendung seharusnya Mr. Yunus bawa jas hujan. Ternyata Mr. Yunus tidak bawa jas hujan. Berarti kan tindakan Mr. Yunus keliru. Betul ya? Kesimpulannya dia keliru. Oleh karena itu, maka nilai kebenaran dari implikasinya menjadi salah. Oke? Jika benar maka salah, kesimpulannya salah. Ya. Oke. Sekarang kombinasi ketiga. P-nya salah. Artinya hari itu ternyata cuaca tidak mendung, cerah ya, tidak mendung. Oke. Tetapi Mr. Yunus tetap membawa jas hujan. Apakah tindakan Mr. Yunus itu dirasa sebagai sesuatu yang salah? Tidak salah kan ya? Cuaca cerah, panas, membawa jas hujan itu tidak akan membuat rugi kan ya? Jadi itu tidak membuat tindakan Mr. Yunus itu terasa sebagai tindakan yang salah. Ya. Secara logika itu tidak masalah. Maka nilai implikasinya menjadi tetap benar. Jika mendung, Mr. Yunus bawa jas hujan. Ini cerah, Mr. Yunus tetap bawa jas hujan. Ya tidak masalah kan? Tidak masalah, no problem kan? Ya. Berikutnya kombinasi keempat. P-nya bernilai salah. Artinya kan cuaca hari ini tidak mendung ternyata, ya. Mr. Yunus tidak membawa jas hujan. Ya tidak masalah kan? Karena memang cuaca tidak mendung. Sehingga kalau Mr. Yunus tidak membawa jas hujan juga tidak masalah. Ini juga bernilai benar.
Berarti kita bisa bisa lihat ya, trik untuk mengingat. Trik untuk mengingat, implikasi itu hasil 3 kombinasi benar sedangkan satu salah, ya. Yang salah adalah jika benar maka salah. Ini. Jika benar maka salah, itu salah, yang lain benar. Jika benar maka benar itu benar, jika salah maka benar itu dinyatakan benar, jika salah maka salah juga itu benar. Oke ya. Oke. Kita ke implikasi sekarang. Ya. Ini biimplikasi. Contoh pernyataannya dari bawah ini. X kuadrat lebih dari sama dengan 0 jika dan hanya jika X elemen real. X elemen bilangan real. Ya. Ya, semua bilangan itu bilangan real kecuali bilangan imajiner ya. Imajiner itu misalnya ini imajiner ya. Simbolnya imajiner itu I. Ya, imajiner itu akar -1 imajiner. Jadi bilangan-bilangan akar negatif itu bilangan imajiner. Ya. Nah, selain akar negatif tentu itu bilangan real. Ya, kecuali juga infinity. Infinity itu bukan bilangan real ya. Infinity bukan bilangan. Jadi kita tidak bisa sebut real atau imajiner karena memang infinity itu hakikatnya bukan bilangan. Itu sebuah ekspresi untuk menggambarkan kondisi yang memang tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dihitung. Itu infinity ya. Jadi tidak termasuk dalam kategori bilangan. Oke. Baik. Sekarang bagaimana kita menentukan nilai kebenaran dari berbagai kombinasi nilai kebenaran pernyataan tunggal penyusunnya? P-nya B, B, S. Q-nya B, S, B, S. Oke. Nah, logika yang kita gunakan adalah begini. Kalau ini biimplikasi, biimplikasi itu kan implikasi yang bolak-balik sifatnya ya. Jadi jika P maka Q berlaku, jika Q maka P itu juga berlaku. Nah, kalimat-kalimat yang termasuk kategori biimplikasi itu memang tidak mudah dibuat, tidak mudah dibuat. Nah, contoh kalimat yang saya buatkan di sini, X kuadrat lebih dari sama dengan 0 jika dan hanya jika X elemen real. Itu berlaku karena kalau kita balik kalimatnya menjadi X elemen real jika dan hanya jika X kuadrat lebih dari sama dengan 0 itu bernilai sama ya. Bernilai sama, bernilai setara ya. Artinya nilai kebenarannya akan sama ya. Jadi X kuadrat, kalau X-nya adalah bilangan real, semua bilangan real ketika dikuadratkan itu pasti hasilnya akan lebih dari sama dengan 0. Kecuali bilangan imajiner. Imajiner itu akar -1 ya. Akar -1 dikuadratkan kan hasilnya tetap -1 ya. Tetap negatif jadinya itu. Ya, tetap negatif tuh. Nah, negatif itu kan tidak lebih dari 0, dia kurang dari 0. Ya. Maka kalau bukan imajiner, artinya real, dikuadratkan hasilnya pasti lebih dari sama dengan 0. Hasilnya pasti positif. Ya, karena pangkatnya 2. Kalau pangkat 3 kan bisa negatif, tapi kalau pangkat 2 atau pangkat genap yang lain hasilnya selalu akan positif. Ya. Begitu. Jadi semua bilangan real jika dipangkatkan 2 itu hasilnya juga pasti akan positif. Lebih dari sama dengan 0. Maka pernyataan ini memang sebagai biimplikasi itu cocok, memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat. Jadi tidak semua kalimat bisa dijadikan kalimat biimplikasi, ya. Kita harus hati-hati juga di situ. Nah, biimplikasi itu karena dia bolak-balik, maka akan bernilai benar apabila nilai kebenaran dari pernyataan penyusunnya itu sama. Ya, logikanya seperti itu. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka biimplikasinya benar.
Demikian pula kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka pernyataan B implikasinya juga benar. Tetapi kalau P dan Q memiliki nilai kebenaran yang tidak sama, yang satu benar, yang satu salah, atau yang P-nya salah, Q-nya yang benar, maka kesimpulannya B implikasinya menjadi salah. Ya, begitu. Mengapa menjadi salah? Karena implikasi itu ketika dibalik nilai kebenarannya menjadi berbeda. Tadi kan, ingat tadi sebelumnya kita belajar jika P maka Q. Oke, jika P maka Q. Kalau ini benar, ini salah, maka kesimpulannya menjadi salah. Tapi kalau P-nya, P itu berarti kan faktor yang berada di posisi penyebab, sedangkan Q itu berada di posisi akibat. Nah, kalau dibalik ya menjadi jika Q maka P, padahal Q-nya kan salah. Q-nya salah, P-nya benar kan itu? Nah, itu kalau disimpulkan kan dia menjadi benar. Nah, ini kan berbeda. Ya. Hati-hati di situ. Jadi kalau nilai kebenarannya berbeda, maka B implikasi tidak berlaku. Ya, karena implikasi tidak bisa dibalik. Kalau nilai kebenaran P dan Q-nya itu berbeda, maka harus sama. Kalau P-nya benar ya Q-nya benar, kalau S-nya benar, kalau P-nya salah, maaf, Q-nya juga salah, baru kemudian nilai B implikasinya menjadi benar. Ya. Jadi P dan Q-nya harus sama. Benar dengan benar atau salah dengan salah. Ya, kalau berbeda maka nilai B implikasinya menjadi salah. Tapi kalau sama, nilai B implikasinya menjadi benar. Itu cara mengingatnya seperti itu. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah menguasai nih berbagai variasi nilai kebenaran dari pernyataan majemuk, baik disjungsi, konjungsi, implikasi maupun biimplikasi. Nah, sekarang bagaimana prakteknya ya? Misalnya nih, ini ada pernyataan yang super majemuk ya, super majemuk ya. Misalnya seperti ini nih. Jadi kalau kita baca nih ya, ini menggunakan simbol ya. Ini kalau dibuat kalimat dalam bahasa itu kan rumit sekali kalimatnya ya. Ya, tapi kalau menggunakan simbol kan ya mungkin saja. Tapi kalau dikalimatkan secara real sebetulnya sulit sekali ya. Tetapi hebatnya matematik itu memang setelah kita belajar sesuatu yang real, maka kita mengembangkan pemahaman kita, penguasaan kita dalam dalam area yang abstrak kan. Nah, ini bagian yang abstrak memang. Ini kita drill kemampuan kita di area abstrak ini supaya kita menjadi terampil dalam hal ini. Ya, oke ya, kita belajar. Nah, di sini saya memang sudah memunculkan ini tanda negasi nih. Kita belum bahas sebetulnya, tetapi saya langsung munculkan di sini karena saya pikir ini bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Negasi itu intinya kalau sebuah pernyataan bernilai benar, maka negasinya pasti bernilai salah. Intinya di situ. Jadi kalau sebuah pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah ya. Negasi itu lawannya. Jadi dalam istilah bahasa itu kalimat negatifnya. Misalkan ada kalimat atau pernyataan, misalnya Mr. Yunus makan rujak, maka negasinya menjadi Mr. Yunus tidak makan rujak. Ya, itu bentuk kalimatnya seperti itu. Nah, kalau nilai kebenarannya, kalau Mr. Yunus makan rujak itu benar misalnya, maka negasinya pasti menjadi salah. Itu saja. Nah, kita belajar di area abstraknya dulu ya. Oke. Baik, sekarang ini ada PQR.
Nah, saya sampaikan di depan tadi, kalau ada 3 pernyataan tunggal, maka banyaknya kemungkinan kombinasi itu ada 8. Nah, kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas nih. Nah ya, berarti eh, model kombinasinya ya, P-nya itu ini kita buat 4B 4S. B B B B lalu S S S S. Begitu ya. Jadi caranya membuat seperti itu. Oke ya. Ya, ini kok jadi tidak kelihatan. Iya, ini S ya. Oke, ya. Oke. Nah, kemudian key-nya kita buat B B S S B B S S. Ya. Oke. Jadi bagian P itu 4B 4S, kemudian key-nya 2B 2S 2B 2S. Nah, R-nya 1B 1S 1B 1S. B S B S B S B S. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan muncul negasi P dan negasi Q ya di pernyataan kan, ini ada negasi P, ada negasi Q. Nah, saya buatkan kolomnya juga negasi P. Nah, sekarang negasi P kita tentukan dari nilai P-nya. P itu ada di kolom pertama ini ya, B B B B S S S S. Berarti negasi P-nya, kalau P-nya B, negasi P-nya menjadi S ya. Diikuti saja. Ini P-nya B, negasinya menjadi S. B menjadi S, B menjadi S ya. S menjadi B, S menjadi B, S menjadi B, S menjadi B ya. Lalu yang Q, negasi Q. Nah, lihat Q ada di kolom kedua. B menjadi S, B menjadi S menjadi B, S menjadi B, B menjadi S, B menjadi S menjadi B, S menjadi B. Oke ya. Kemudian yang R tidak. Oke, yang R tidak ada negasinya ya. Nah, kita masuk ke kalimat majemuk pertama. Ini saya katakan memang super majemuk ya. Jadi yang kiri ini sudah majemuk, yang kanan ini majemuk, kemudian kedua majemuk itu digabungkan menjadi kalimat implikasi ya, kalimat implikasi. Jadi majemuk yang sebelah kiri itu menjadi faktor penyebab, majemuk yang sebelah kanan itu menjadi faktor akibat ya, bagian yang diakibatkan oleh apa yang terjadi di sebelah kiri. Oke. Nah, kita tentukan nilai kebenaran dari P dan negasi Q. Nah, P berarti lihat kolom pertama. Oke. Negasi Q lihat kolom yang ini. Oke, kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima ya, saya sudah kasih tanda. Oke, mari kita tentukan. Ini dan. Perhatikan baik-baik dan. Dan itu akan bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Betul ya? Tetapi kalau ada salah satu saja yang salah, maka kesimpulannya menjadi salah. Baik, kita lihat. Benar dan salah. Berarti kesimpulannya salah. Berikutnya, benar dan salah menjadi salah. Benar dan benar menjadi benar. Oke. Benar dan benar menjadi benar. Oke. Salah dan salah menjadi salah. Salah dan salah menjadi salah. Salah dan benar menjadi salah ya, karena ada salahnya. Ini tadi salah ya, ini salah, ini salah
Ya maaf ya, nilai apa huruf S-nya tidak bisa sempurna ya, karena ada muncul ini ya, muncul apa eh, notasi perintah itu ya. Salah dan benar ya menjadi salah. Oke. Sekarang kolom yang berikutnya. Negasi P atau R. Negasi P atau R. Negasi P itu berarti lihat kolom ini. Perhatikan kolom yang saya kasih tanda ya, lingkaran itu ya. Kemudian R. R itu yang ini. Oke. Ya, ingat membacanya dari negasi P dulu. Negasi P atau R ya. Ini atau ini adalah disjungsi, berarti kalau ada satu yang benar dari pernyataan tunggalnya, maka kesimpulan disjungsinya menjadi benar. Ya, itu harus kita ingat dulu. Oke, kita mulai. Negasi P salah atau benar. Salah atau benar menjadi benar. Oke, menjadi benar. Oke. Salah atau salah? Salah, ya. Ya pilihannya kedua-duanya salah. Kita tidak bisa memilih yang benar kan ya? Oke, salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Oke. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Oke, mantap. Ya. Mantap ya. Oke, nah sekarang kesimpulan akhir ya di kolom yang paling kanan ini. Oke. Berarti kedua pernyataan majemuk yang sudah kita buat ya di kolom yang ini nih, saya kasih tanda bintang ya. Oke, dengan yang ini saya kasih bintang juga. Oke ya. Nah, kita hubungkan menjadi pernyataan implikasi. Berarti jika S maka B hasilnya B ya. Ingat tadi implikasi itu akan bernilai salah hanya satu, yaitu jika benar maka salah. Yang lainnya akan bernilai benar. Jika salah maka salah, benar hasilnya, simpulannya. Jika benar maka benar juga benar. Jika benar maka salah, salah. Nah, ini yang salah. Jika salah maka benar, benar. 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 Nah, maka hasil kombinasinya ini ya. B B B S B B B B. Berarti hanya ada satu yang salah ini. Ya, ini lihat ya, hanya ada satu yang salah di sini. Yang lain semua hasilnya bernilai benar. Oke. Begitu ya. Caranya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat soal berikutnya ya, soal berikutnya. Klik. Nah, oke. Ya. Mari kita latihan lagi ya, latihan lagi. Kalau kita lihat di sini ada 3 pernyataan tunggal juga, P, Q dan R. Ini sama ya. Nah, P-nya saya buat B, 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 kemudian S, 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 S. Ya, oke. S yang ini lumayan bisa kelihatan ya dibanding tadi ya. Oke. Ya, Q-nya berarti B, B, S, S, B, B, S, S. Oke, lalu R-nya B, S, B, S, B, S, B, S. Oke. Nah, ada negasi R ya, negasi R ini. P dan Q tidak ada negasinya, tapi ada negasi R. Nah, kita lihat R ya, ini R, hati-hati R di situ. Negasinya berarti ini S,
B, S, B, S, B, S, B. Oke. Lalu kita punya pernyataan biimplikasi nih. Ini ya, kita lihat di situ. Jika dan hanya jika negasi R. Nah, Q-nya ini. Q-nya ini ya, hati-hati, ini Q. Kita biimplikasikan dengan negasi R ini. Oke, kita hati-hati lihat ya, yang saya beri tanda lingkaran itu. Oke, kita mulai. Benar jika dan hanya jika salah. Ingat tadi biimplikasi bernilai benar kalau nilai kebenaran dari pernyataan tunggalnya sama. Jadi benar dengan benar atau salah dengan salah itu benar. Tapi kalau berbeda itu salah ya. Nah ini kan berbeda. Benar jika dan hanya jika salah. Berarti kesimpulannya kan salah. Ya. Benar-benar benar. Salah-salah benar. Oke. Salah benar benar. Benar salah. Oh, sorry. Yang ini salah ya, maaf ya. Ini salah ini ya. Salah benar salah. Benar salah salah. Benar benar benar. Ingat harus sama ya. Kalau beda maka kesimpulannya akan salah. Salah salah benar. Salah benar salah. Gitu ya. Begitu, oke? Bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian ini negasi dari ini ya. Jadi yang ini saya beri bintang itu adalah negasi dari ini. Betul ya? Negasi dari pernyataan di sebelah kirinya, di kolom sebelah kirinya. Betul? Berarti kalau ini salah, ini menjadi benar. Ya. Ruwet ya? Iya, ini drill ya, supaya kita terbiasa latihan. Benar salah. Benar menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar, benar menjadi salah, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Oke. Nah, sekarang P dan R. Nah, mudah ya. P dan R ini ada di dua kolom paling kiri. Ya, saya beri tanda lingkaran juga. Ini P dan R. Ingat, dan itu akan menjadi benar kalau kedua-duanya benar. Ya, kalau salah satu salah, otomatis menjadi salah. Ini benar-benar benar ya. Benar-benar benar. Benar salah salah. Benar salah salah. Salah benar salah. Salah benar salah. Salah salah salah. Salah salah salah. Nah, kemudian kita sekarang menghubungkan ini kan, yang saya beri bintang dengan ini. Ya, kita tuliskan di sini kan ya. Oke. Dengan ini relasinya adalah biimplikasi. Oh, maaf, implikasi ya. Iya, maaf, ini mata saya sudah usia 49 tahun soalnya ya. Iya, jadi relasinya adalah implikasi. Oke, jika maka. Ingat, implikasi itu akan bernilai salah ya kalau benar menjadi salah. Tetapi selain itu akan benar. Ya. Jika benar maka benar, benar. Jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah, benar. Jika benar maka salah, nah ini yang salah. Ini salah. Ini benar. Ini benar. Ini salah. Ya selesai, inilah hasilnya. Oh, luar biasa. Ya. Begitu pemirsa Matrails, diskusi kita, pembelajaran kita malam hari ini ya. Ya, diskusi. Mungkin kalian atau Anda sedang berdiskusi dengan teman Anda. Ya, saya tidak tahu ya, karena kita tidak bisa berdiskusi karena ini tidak live ya, sifatnya ini record ya, recording rekaman begitu. Semoga bermanfaat, semoga ini memberi kita pemahaman dan tentunya kalian, Anda, para pemirsa perlu melatih diri supaya menjadi terampil ya. Jadi soal ini bisa Anda kerjakan ulang sebetulnya. Anda kerjakan ulang saja itu sudah akan membuat Anda menjadi jauh lebih terampil dari sebelumnya. Tuhan memberkati.